Oke anak-anak, kita lanjut konsep FPB dan KPK selanjutnya. Kali ini kita akan belajar konsep FPB. Tetapi sebelum kita sampai ke konsep FPB, kita akan pelajari dasarnya dulu ya. Kita akan mengenal istilah faktor dan faktor persekutuan. Mirip seperti istilah kelipatan dan kelipatan persekutuan ya. Nah, bedanya kalau faktor itu adalah semua bilangan yang bisa membagi suatu bilangan. Maksudnya ada suatu bilangan. Nah, bilangan ini tuh bisa dibagi sama apa saja sih yang hasilnya tidak koma. Itu namanya faktor ya. Faktor itu pembagi. Nah, misalnya contoh faktor dari 16. Berarti kamu harus menyebutkan semua angka yang bisa membagi 36. Berarti kamu harus menyebutkan semua angka yang bisa membagi 36. Nah, cara membuat faktor supaya lebih mudah dan tidak terlewat ya. Kalau kamu tebak-tebak kan bisa juga, cuman itu resikonya ada angka yang terlewat. Ya, jadi kita pakai caranya kita membuat huruf T dari angka 36. Bikin huruf T ke bawah seperti ini. Lalu di antara kiri kanannya kamu isi sama pembagi. Kita mulai dari angka yang paling kecil, kamu coba-coba aja ya. Selalu dibagi 1, semua angka pasti bisa dibagi 1. 36 bagi 1 kan 36. Karena dia genap pasti bisa dibagi 2. 36 bagi 2 18. Kita coba bagi 3. Nah, kalau dibagi 3 nanti hasilnya 12. Dibagi 4. Kebetulan ini bisa 1 2 3 4 ya, tapi itu sebenarnya tidak harus berurut. Ini kebetulan dia bisa. Kalau dibagi 4 9. Nah, sekarang kalau dibagi 5. Nah, kita tahu tidak ada perkalian 5 yang belakangnya 6. Karena perkalian 5 itu belakangnya kalau nggak 5 ya 0. Berarti tidak bisa dibagi 5. Kalau nggak bisa dibagi 5, kita loncat lagi dibagi bilangan yang lain. Dibagi 6, jawabannya 6 juga. Nah, anak-anak perhatikan, ketika pembaginya sudah muncul 2 kali seperti ini, maka dia tidak perlu dilanjutkan lagi, karena nanti dia akan muter lagi anak-anak. Ketika dia sudah ketemu angka yang sama, maka dia akan naik lagi ke atas. Maka faktor dari 36 adalah semua bilangan ini. Kiri kanan semuanya ditulis ya, kita tulis dari atas ke bawah lalu naik lagi. Jadi kita urutkan ya anak-anak. Jadi faktor dari 36 itu adalah 1 2 3 4 6. Lalu kita naik ya 9 12 18 dan 36. Nah, inilah yang disebut dengan faktor dari 36. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang faktor persekutuan mirip seperti kelipatan persekutuan. Faktor persekutuan itu berarti kita memilih angka yang sama dari faktor 16 dan 20. Berarti kita harus bikin faktor dari 16 dan 20 dulu. Cara membuat faktor 16 dan 20 sama seperti membuat faktor dari 36. Kita bikin angka 16, di bawahnya dibikin huruf T. Lalu kamu bagi 16 dengan bilangan asli. 16 bagi 1 16. 16 bagi 2 8. 16 bagi 3 tidak bisa. 16 bagi 4 4. Nah, sudah muncul 4 maka stop. Lalu 20 bagi 1 20. 20 bagi 2 10. 20 bagi 3 tidak bisa. 20 bagi 4 5. Setelah bagi 4 kan bagi 5. 5-nya sudah ada di sini. Nah, jadi kalau angkanya sudah pernah muncul tidak perlu lagi dilanjutkan. Maka faktor dari 20 yang ini kita salin dulu ya. Maka faktor dari 16 adalah 1 2 4 8 16. Faktor dari 20 adalah 1 2 5 4 5 10 20. Nah, kita mau cari faktor persekutuan. Faktor persekutuan itu berarti kita cari yang sama. Nah, jawabannya yang sama 1 2 4. Ada lagi? Nggak ada ya. Maka faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah 1 2 dan 4. Inilah yang disebut dengan faktor persekutuan. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak kita lanjut. Sekarang kita belajar konsep yang terakhir ya. Dari konsep FPB dan KPK ini. Tadi kita sudah selesaikan KPK, sekarang kita akan selesaikan FPB. FPB itu kepanjangannya faktor persekutuan terbesar.
Nah, tadi kita sudah belajar apa itu faktor persekutuan. Nah, FPB itu tinggal pilih yang terbesar. Nah, kalau KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Kalau KPK kita tinggal pilih kelipatan persekutuan terkecilnya. Kalau FPB kita tinggal pilih faktor persekutuan terbesarnya. Nah, contoh, tentukan FPB dari 24, 30, dan 36. Nah, ada dua cara juga ya. Seperti KPK tadi, yang pertama menggunakan faktor dari bilangan yang ditanyakan, yang kedua menggunakan pohon faktor. Nah, untuk pohon faktor akan saya jelaskan setelah video ini ya, karena papan tulisnya nggak muat. Nah, kalau menggunakan cara faktor, kita sebutkan dulu setiap faktor dari angka yang ditanyakan. Dia bilang tentukan FPB dari 24, 30, dan 36. Nah, kita bikin dulu faktornya masing-masing. Nah, 24, 30, dan 36. Ini saya sudah buat. Nah, ini asalnya dari mana? Dari huruf T tadi. Yang di video sebelumnya saya sudah ajarkan cara membuat faktor. Kamu bikin huruf T dari 24, lalu sebutkan semua angka yang bisa membagi 24. Nah, hasilnya seperti ini ya. Maka FPB dari 24, 30, dan 36 adalah kita tinggal pilih jawaban yang sama tapi yang terbesar. Nah, kita pilih dulu yang sama dah. Yang sama kita lingkarin. 1, 2, 3. Nah, 4 ada 2, tapi di sini tidak ada 4, berarti tidak boleh. Ya. 6, 12, dah, tidak ada lagi ya. Nah, ada 4 faktor persekutuannya. Nah, kita pilih yang terbesar. Yang terbesar adalah 6. Jadi FPB dari 24, 30, dan 36 adalah 6 jawabannya. Nah, setelah ini saya akan ajarkan menggunakan cara pohon faktor. Terima kasih. Oke, anak-anak, kita lanjutkan cara menentukan FPB yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. Nah, sini saya sudah bikin pohon faktornya ya. Untuk membuat pohon faktor saya sudah jelaskan ketika tadi mencari FKPK ya. Nah, ini pohon faktor dari 24, 30, dan 36. Setelah dibuat pohon faktornya, kita buat faktorisasi prima. Ini namanya faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima itu kita merangkum apa saja yang kita dapat dari pohon faktor setiap angka. Nah, 24 itu dapatnya nanti 2-nya ada 3, 2 pangkat 3 kali 3 ada 1. Kalau 30 hanya 2 kali 3 kali 5. Kalau 36 2-nya pangkat 2, 3-nya pangkat 2. Nah, untuk mencari FPB sama seperti KPK tadi, kita memilih ya. Bedanya nih nak, bedanya penting sekali ya. Bedanya kalau KPK semua bilangan diambil. Mau yang sendirian, mau yang muncul 2 kali atau muncul 3 kali, karena ini angkanya ada 3, maka nanti ada yang muncul 3 kali. Kalau KPK semuanya diambil. Muncul sekali diambil, muncul 2 kali diambil, muncul 3 kali diambil. Kalau yang munculnya lebih dari 1 kali, cara memilihnya pilih yang pangkatnya lebih banyak atau lebih tinggi. Nah, berbeda dengan FPB. Kalau FPB dia spesial, dia maunya yang sama aja nah. Ya, jadi yang angkanya tidak sama, yang angkanya tidak ada di setiap angka itu tidak dipilih. Jadi kalau angkanya ada 3 seperti ini, tentukan FPB dari 24, 30, 36, kan ada 3 angka. Maka kalau mau pakai cara pohon faktor, angka yang kamu pilih faktorisasi primanya harus muncul 3 kali juga. Kalau muncul 2 kali gimana Pak? Nggak boleh, tidak dipilih, biarkan saja. Kalau munculnya sekali gimana? Itu juga sama, dibiarkan saja ya. Nah, kita lihat faktorisasi primanya. Kita mulai dari yang kecil dulu, yang 2. Di sini ada 2 pangkat 3, ada 2, ada 2 pangkat 2. Berarti angka 2 ini muncul 3 kali. Di setiap angka dia ada. Nah, itu boleh dipilih untuk FPB. Kalau KPK pilih yang lebih banyak, kalau FPB kebalikannya, pilih yang lebih sedikit. Ini 2-nya 3, ini 2-nya 1, ini 2-nya 2. Maka yang dipilih yang 2-nya 1. Kalau FPB dipilih yang sedikit aja. Lalu kita kali dengan angka berikutnya kalau ada. Kalau nggak ada ya berarti jawabannya 2 aja. Sekarang habis 2, 3. Kita perhatikan 3. Di sini ada 3, 3, 3 pangkat 2. Nah, ternyata 3-nya muncul 3 kali juga. Maka ini bisa juga dijadikan FPB. Pilih yang paling kecil. Kebetulan yang paling kecil 3-nya pangkat 1 ada 2 Pak. Ya pilihnya salah satu aja. Namanya memilih hanya 1. Lalu angka 5. Nah, angka 5 hanya muncul 1 kali di angka 30.
Sedangkan di 24 tidak ada 5-nya, 36 tidak ada 5-nya. Kalau KPK nggak apa-apa. Kalau KPK kamu ambil juga, nanti teruskan di belakangnya kali 5. Tapi kalau FPB tidak boleh. FPB hanya yang sama aja. Maka hanya 2 kali 3. Jadi jawabannya 6. Kalau kamu ingat-ingat lagi yang tadi menggunakan cara 1 menggunakan faktor, jawabannya 6 juga. Oke. Nah, oke, ini selesai konsep materi tentang FPB dan KPK. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi FPB KPK. Nah, kali ini materi FPB dan KPK bentuk aljabar. Nah, ini tambahan yang ada di kelas 7 ya. Kalau untuk materi yang 1 sampai 6 itu mungkin sudah pernah kalian pelajari di SD. Nah, ini tambahan yang baru. Nah, ada bentuk aljabarnya. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar itu ketika ada angka bertemu dengan huruf seperti ini. Ini namanya bentuk aljabar. 12 A pangkat 3B C pangkat 2 itu namanya bentuk aljabar. 20 A B pangkat 2 juga bentuk aljabar. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK bentuk aljabar, untuk yang angkanya atau bilangannya dikerjakan seperti biasa kamu mencari FPB dan KPK dari angka. Bedanya nanti ada tambahan hurufnya. Hurufnya tidak kita otak-atik ya, kita hanya menentukan FPB dan KPK dari angkanya saja. Nah, saya menggunakan pohon faktor karena menurut saya lebih mudah. Jadi pohon faktor dari 12 ini, 20 ini. Nah, setelah dibuat faktorisasi primanya kan ini. Kita mulai dari FPB dulu ya. Nah, tadi menentukan FPB, kita harus pilih yang angkanya sama ya. FPB harus ada yang sama. Di sini 2-nya ada 2. Muncul di 12 dan muncul di 20. Nah, inilah yang namanya FPB. Lalu kita pilih yang lebih sedikit. Kebetulan ini dua-duanya 2 pangkat 2, Pak. Jadi kita pilih aja salah satu. Jadi FPB-nya 2 pangkat 2. Lalu ada angka 3 yang hanya muncul 1 kali di 12, 5 yang hanya muncul 1 kali di 20. Nah, seperti ini di FPB tidak boleh. Karena FPB itu harus muncul di angka yang sama ya. Nah, berarti FPB-nya untuk angka 12 dan 20 hanya 2 pangkat 2. Kemudian baru kita pilih hurufnya. Cara memilih hurufnya sama dengan memilih angka. Nah, jadi kita pilih yang hurufnya sama aja. Nah, ini A-nya pangkat 3 sama A kan sama-sama A nih hurufnya. Kita pilih yang sedikit kalau FPB. Yang sedikit adalah A, maka di belakangnya tinggal kamu tambahin A aja. Lalu kita pilih yang B. B-nya ada 2 juga nih, ada B, ada B pangkat 2. Yang dipilih yang lebih sedikit, nah, yang atas. Lalu C, yang di atas C pangkat 2, di bawah tidak ada C, maka C-nya hanya muncul 1 kali. Nah, kalau untuk FPB tidak boleh. Kalau angkanya 2, berarti dia harus munculnya 2 kali. Berarti untuk C tidak diambil untuk FPB. Jadi jawabannya hanya 2 pangkat 2 A, B. Lalu dihitung, 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2, 4. Nah, inilah FPB-nya. Jawabannya 4 AB. Oke. Untuk KPK cara milih angka juga sama. Kalau ada yang sama, pilihnya yang pangkatnya lebih banyak. Tapi karena ini pangkatnya sama, jadi pilih salah satu aja. Yang atas boleh, yang bawah boleh. Nah, bedanya dengan FPB, kalau KPK angka yang hanya muncul 1 kali seperti 3 dan 5 itu juga boleh diambil untuk KPK. Kalau FPB tidak boleh. Jadi ini diambil dua-duanya. Nah, hurufnya bagaimana, Pak? Hurufnya juga sama ya. Kalau ada yang muncul 2 kali, ya pilihnya yang lebih banyak kalau KPK ya. Maka ini A-nya yang diambil A pangkat 3, B-nya yang diambil B pangkat 2. Nah, C-nya walaupun hanya sendirian di atas, tapi kalau untuk KPK tidak apa-apa, diambil juga C pangkat 2. Jadi jawabannya tinggal kita kali semuanya ini ya. 2 kali 2 4 kali 3 kali 5, nanti jawabannya 60. Lalu tinggal kita pindahin aja hurufnya. A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2. Nah, inilah FPB dan KPK bentuk aljabar. Oke, mudah-mudahan kalian mengerti. Terima kasih.